Sejarah Desa Matawe berdiri pada tahun 1904 di bawah pemerintahan Belanda. Dalam kurun waktu akhir periode penjajahan Belanda masih bentuk kampung. Kemudian pada tahun 1963 berubah menjadi desa definitif dengan jumlah etnis yang menyebar di wilayah Desa Matawe sebanyak 4 diantaranya etnis Moma, etnis Uma, etnis Toraja, dan Manado. Desa Matawe awalnya berada kira-kira 0,5 km sebelah timur Desa Matawe sekarang, yang disebut Pongata Bola Pimpi, yang hanya didiami 3 kepala keluarga yang dipimpin oleh keluarga Tamiara, yang kemudian menjadi Kampung Matawe terjadi pada masa kepemimpinan Tamiara. Arti kata Matawe dalam bahasa Kulawi, mata adalah mahar, oli, kemudian uwe berarti air. Pengertian secara histori berasal dari air yang dijadikan mahar untuk pemberian anak perempuan yang bernama Raim Bulawa dengan seorang pemburu bernama Tudalili yang berasal dari Kampung Lindu. Mereka inilah nenek moyang orang Matawe. Desa Matawe, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi memiliki luas wilayah kurang lebih 29,31 km persegi dan secara geografis berada di ketinggian kurang lebih 600 meter dari permukaan laut. Dengan dataran pemukiman sedikit berkontur diapit oleh bukit. Desa Matawe berbatasan sebelah utara wilayah Desa Bola Papu, sebelah selatan Desa Sengku dan Toro, sebelah barat Desa Bola Papu, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Poso. Desa Matawe secara struktural merupakan daerah pertanian dan perkebunan, yang secara geografis memiliki potensi yang cukup strategis terbagi menjadi 2 dusun dan 5 RT, serta terdapat kepala keluarga 174 dengan jumlah jiwa 524 jiwa. Masyarakat Desa Matawe bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Masyarakat Desa Matawe menganut agama Kristen 75% dan agama Islam 25%. Orbitas Desa Matawe dengan pusat pemerintahan kecamatan 50 km, ibu kota kabupaten 60 km, dan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah 70 km. Dalam menunjang aktivitas masyarakat Desa Matawe terdapat sarana dan prasarana terdiri dari 1 unit gedung gereja, 1 unit gedung masjid, 1 unit kantor desa, 1 lapangan voli dan futsal, 1 unit gedung kantor PPA Kehutanan, 1 unit gedung sekolah dasar, 1 unit gedung TK, 1 unit gedung sekolah PAUD, 1 unit rumah adat Lobo, 1 unit gedung posyandu, dan 1 unit gedung pembuatan kerajinan bambu. Pemerintah Desa Matawe terus berupaya untuk memajukan desa melalui program-program yang dilaksanakan di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nama saya Frikdolin, jabatan Kepala Desa Matawe. Pada kesempatan ini saya akan membacakan visi misi saya. Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan keindahan masyarakat desa yang adil, makmur, berbudaya, dan sejahtera. Misi berdasarkan pada penetapan visi tersebut agar tujuan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka misi yang diemban
oleh pemerintah Desa Matawe ke depan: 1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melakukan perbaikan sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. 4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Melakukan perbaikan tingkat perekonomian masyarakat melalui wadah, badan usaha milik desa, BUMDes, serta pembinaan usaha ekonomi, keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. 6. Mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi swadaya masyarakat. 7. Mewujudkan kondisi lingkungan desa yang bersih, indah, dan tertib. Tujuan: terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, artinya sebesar apapun tanggung jawab dalam satu pemerintahan di desa, tentunya dimulai dari sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, berbudaya, dan sejahtera, pemerintah desa Matawe perlu membangun kebersamaan dengan lembaga-lembaga lain yang ada di desa dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk sebuah desa yang lebih baik, produktif, dan dinamis, serta menata kemampuan desa dalam melaksanakan otonomi desa yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan visi misi saya. Terima kasih dan selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Desa Matawe, Hasna. Dalam hal ini saya akan menyampaikan visi misi Kepala Desa terpilih 2022 sampai 2028. Yang sebagaimana visi Kepala Desa kita, terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, berbudaya, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, Kepala Desa memiliki 7 misi yang dituangkan dalam perencanaan, dijabarkan dan dituangkan dalam perencanaan desa selama 6 tahun. Ketujuh misi tersebut, yang pertama, mewujudkan kondisi masyarakat desa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melakukan perbaikan sistem kinerja struktur aparatur pemerintah desa dengan memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Yang keempat,
menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melakukan perbaikan tingkat perekonomian masyarakat melalui wadah badan usaha milik desa atau BUMDes, serta pembinaan usaha ekonomi keluarga dan kelompok-kelompok usaha yang ada pada masyarakat. Yang keenam, mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Dan yang ketujuh, mewujudkan kondisi lingkungan desa yang bersih, indah, tertib, dan damai. Makna dari visi dan misi tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, artinya sebesar apapun tanggung jawab dalam hal pemerintahan di desa, tentunya dimulai dengan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang makmur, berbudaya, sejahtera, pemerintah desa Matawe perlu membangun kebersamaan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dan selalu berkonsultasi, koordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk sebuah desa yang lebih baik, produktif, dan dinamis, serta menata kemampuan desa dalam melaksanakan otonomi desa yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tercapainya visi misi dari 5 bidang garapan yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana misi di atas. Program 100 hari pertama, 1. Menata pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta terstruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melengkapi dan menata kembali seluruh organisasi lembaga kemasyarakatan di desa, melaksanakan perbaikan pembuatan pagar di setiap lingkungan rumah tangga keluarga masyarakat desa, membentuk dan menata perkumpulan yang menjadi wadah sarana pertemuan mingguan yang warga di setiap RT guna membina kekeluargaan dan kebersamaan untuk melestarikan semangat gotong royong masyarakat. Menyusun rencana strategi Rensa dan RPJM Desa Matawe tahun 2022-2027 yang akan menjadi pedoman arah pembangunan desa Matawe untuk periode tersebut. Hal ini akan dijabarkan dalam RPJM Desa yang di dalamnya salah satunya berbudaya, damai, dan sejahtera. Untuk mencapai itu semua, salah satu program pemerintah desa kita bagaimana mewujudkan desa wisata ini ke depan sesuai dengan SK Bupati Sidi. Desa Matawe salah satu desa yang disatakan sebagai desa wisata, dan di mana desa ini memiliki banyak potensi baik budaya alamnya, wisata alamnya, wisata budaya, dan wisata kuliner. Hal ini yang akan dikembangkan menjadikan desa ini menjadi lebih sejahtera dan buat nilai tambah bagi masyarakat desa Matawe. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di lokasi homestay Village Shield yang berada di Desa Matawe. Jikalau nanti ada wisatawan yang berkunjung ke desa kami untuk melihat pembuatan kain kulit kayu yang ada di desa kami, dapat menginap di homestay ini. Adapun fasilitasnya yang ada ialah kamar tidur, kamar mandi, WC, televisi, kipas angin, dan wifi.
Terus saksikan program Sulteng Indah Desa Wisata hanya di Sulteng TV.